Hai, halo semuanya, nama gue Akmal dan di video kali ini gue bakal lanjut buat nyeritain gimana sih sampai gue bisa bertahan hidup selama 100 hari di dunia Minecraft tapi mainnya pakai HP. Dan bakal langsung gue ceritain aja dari hari yang ke-32. So, let's check it out. Hari ini gue memutuskan untuk kembali menambang dengan tujuan mencari diamond. Soalnya ya gue pengen banget sih full diamond equipment sebelum hari yang ke-60. Malahnya sebelum gue pergi, di sini gue kasih makan ternak-ternak gue dulu pastinya, biar mereka nggak kekurangan gizi. Setelah lama mengeksplor, ternyata ada beberapa bagian dari cave ini yang belum gue eksplor sebelumnya. Wah, bakalan seru nih, pikir gue pada saat itu. Setelah lama mencari dan menggali, akhirnya ketemu juga nih diamondnya. Dan karena kita di sini hancurinnya pakai fortune, jadi dari 5 ore tadi kita bisa dapat 8 keping diamond. Mantap. Gak sampai di sini, agenda mining gue pun terus berlanjut. Namun setelah beberapa saat gue gak dapet diamond lagi. Ya udah, sebelum gue pulang, gue mutusin tuh buat ngambil beberapa obsidian untuk perbaiki portal nether kita. Pagi yang cerah ini gue memutuskan untuk pergi ke neraka dengan tujuan pengen banget ngebater sama abang-abang piglin gitu yang ada di sana. Ya lumayan kan daripada mas-masnya mubazir. Sesampainya di nether, gue langsung menuju ke tempat yang biasanya sih sering ada piglinnya, yaitu di tempat yang ada pohon-pohon fungusnya gini. Tapi entah kenapa sunyi banget. Wah. Akhirnya gue pun menggali, berharap bisa dapat area pepohonan fungus yang lain. Nah, setelah lama menggali dan berharap, ketemu juga nih. Tapi tetap aja sunyi. Dalam hati gue langsung, nih abang-abang lagi pergi demo apa? Nah, pas lagi nge-explore area sekitar, gue malah nemu kerajaannya para iblis gitu ya, atau yang kita kenal dengan nama Nether Fortress. Karena kita semua tahu di dalam kerajaan ini tersimpan banyak harta karun, jadi nggak pakai lama, langsung aja tuh gue explore. Proses nge-explore berlangsung dengan sangat dramatis. Gue sering kewalahan karena bertarung dengan para penghuni kerajaan ini kayak skeleton, blaze, magma cube, babi super saiyan. Dan yang paling ngeri itu adalah wither skeleton. Kenapa gue bilang ngeri? Ya soalnya mereka beraninya keroyokan. Waduh, heran loh kok bisa nge-spawn sebanyak ini ya. Setiap lorong tuh pasti ada aja. Gue sampai mati loh kemarin sekali. Gue dapat banyak sekali resource ya. Salah satunya adalah kepala wither skeleton. Terus dapat diamond juga. Mantap banget sih. Ya setidaknya perjuangan kita hari ini sebanding dengan hasilnya. Ya pada akhirnya gue pun memutuskan untuk pulang. Dan di perjalanan pulang kebetulan banget ada banyak banget piglin yang nge-spawn. Jadi ya gue sih ngebentar ya buat barter. Gak dapat banyak item yang bagus sih. Padahal gue berharap banget bisa dapat ender pearl gitu kan. Finally, gue pun pulang ke rumah, dan di saat gue lagi beres-beresin item yang gue dapat dari nether, di situ gue baru sadar kalau semua penyimpanan yang ada di perahu gue itu nggak cukup buat nampung item-item yang gue miliki. Jadi, gue mutusin tuh buat bikin storage room di hari yang berikutnya. Gue mulai dengan ngumpulin resource terlebih dahulu, menentukan lokasi storage-nya. Yap, di situ tuh. Selanjutnya kita menggali dan menggali. Satu demi satu chestnya gue tempatkan. Lanjut dengan mendekor. Oh iya, karena di sini gue mengejar hari, jadi desain storage itu nggak bakal gue bagisin dulu, oke? Nah, setelah beberapa saat, beres juga. Tinggal gue pindahin aja deh barang-barang yang ada di perahu. Karena potion merupakan salah satu item penting saat bermain survival, jadi gue bikin aja tuh satu brewing stand dan gue tempatin di ruang storage. Nah, sesaat sebelum masuk ke nether, gue kaget banget pas ngelihat sahabat terbaik gue udah jadi zombie. Dalam hati gue langsung, lah kok bisa? Perasaan tempat dia tuh udah aman banget dah. Kayaknya sih dia diserang drowned ya. Ya udah, sementara gue baikkan dulu, soalnya gue harus ke nether buat ngambil beberapa soul sand. Untuk apa bang? Ya buat tanam nether wart. Nah, nether wart-nya gue tanam di sudut ini aja. Lahannya nggak usah gede-gede amat. Nah, segini cukup.
Terus biar menambah kesan nethernya, kita tambahin api-api gini. Nah, gini aja sih. Di malam hari yang ke-41, gue pun membulatkan tekad untuk nyembuhin sahabat gue. Nah, sekalian aja nih gue bikin tutorial cara meracik potion. Ya, mungkin kalian udah tahu juga sih. Pertama, kita harus menyiapkan 1 botol air mentah. Setelah itu, langsung aja masukin di slot yang udah tertera. Diikuti dengan blast powder sebagai bahan bakar, dan nether wart yang gunanya untuk mengubah air mentah ini menjadi air mineral. Oh ya, karena di sini kita mau bikin potion of weakness, jadi kita harus punya fermented spider eye. Dan untuk membuatnya, kita butuh 1 spider eye, 1 jamur coklat, dan juga gula. Oh ya, jangan lupa juga buat nyiapin golden apple ya. Kalau udah terkumpul semuanya, kita lanjut. Kita tempatin fermented spider eye-nya. Wah, namanya panjang juga. Nah, nanti air mineral tadi akan berubah menjadi potion of weakness. Udah selesai kah bang? Belum dong. Kita harus bikin potionnya ini bisa untuk dilempar dengan cara memasukkan gunpowder. Nah, beres. Tinggal kita sembuhin aja tuh sahabat gue. Gak kerasa hari udah malam, dan daripada gue tidur, mending gue ke nether buat ngajakin piglin barter lagi. Seperti biasa sunyi banget. Nah, pas ada piglin yang nongol, pada saat itu armor emas yang gue pakai tuh udah pecah duluan. Waduh, untung aja sih piglin ini mata duitan, jadi dia nggak terlalu pusing soal armor yang gue pakai. Proses barter berlangsung dengan sangat lama dikarenakan emas yang gue kasih tuh banyak banget. Dan seperti biasa gue selalu berharap bisa dapat ender pearl ya. Alhasil ya nggak dapet, tapi untungnya gue dikasih sepatu yang ada soul speednya. Alhamdulillah, jangan lupa bersyukur ya guys. Malam ini gue pengen begadang dengan tujuan berburu enderman. Yap, soalnya gue butuh banget ender pearlnya. Dan sampai hari udah terang gue nggak melihat 1 enderman pun. Waduh, jadi kayaknya emang jalan satu-satunya harus ngebarter nih. Gue pengen ke nether lagi, tapi tujuan gue kali ini buat mining ya. Nah, sesampainya di sana gue langsung menggali sampai ke kedalaman 15 gitu. Bang, kenapa harus sedalam itu sih? Ya, buat nyari emas, dan sekalian aja kan kita nyari ancient debris. Sesampainya di bawah, gue langsung mining sesuai dengan metode yang udah kita semua pelajari gitu. Kayak bikin lorong, dan ya meledakkan peruangan menggunakan tempat tidur. Ya kan, pasti tau lah. Selama mining gue dapat banyak banget gold ya, dapat ancient debris juga. Wah, pokoknya mantap lah. Oh ya, ada satu momen lucu yang aneh banget, dimana ada seekor guys yang spawn di bekas galian gue. Waduh, kok bisa ya dia nge-spawn di tempat yang sempit kayak gini? Setelah semua bed gue habis, gue memutuskan untuk pulang ke rumah, dan karena lagi hujan, ya udah, gue lanjut deh buat mancing. Pas lagi sementara mancing, gue malah diserang phantom. Oh ya, dengan munculnya phantom menandakan kalau gue udah 3 hari belum tidur ya. Alright, barter lagi. Oh ya, kali ini sama 2 piglin biar hasilnya lebih memuaskan gitu. Beberapa menit berlalu, akhirnya gue dapet 3 ender pearl pertama gue. Ada sedikit kebodohan yang terjadi di hari yang ke-48, dimana gue mengajak si librarian ini barter sampai dia maksimal. Lah kalau sobat itu kebodohan bang, bukannya sebaliknya. Nah, niat awal gue pengen ngebarter dan bikin dia max ya karena gue pikir dia bisa menjual semacam treasure map gitu. Dan seketika gue baru ingat kalau librarian gak bakalan ngejual treasure map. Yang ngejual treasure map itu cuman seorang kartografer. Ya Allah, buang-buang resource aja nih gue. Karena kejadian kemarin bikin gue pusing, jadi gue memutuskan untuk mulai bekerja lagi. Ya kalau sibuk kan otomatis kita bisa perlahan-lahan melupakan masa lalu. Asik. Yap, gue bakal bikin Drowned Farm dengan memanfaatkan spawner zombie kita yang kemarin. Dimulai dengan mengumpulkan bahan-bahannya dulu, kayak cobweb, chest sama hopper, kaca, air, button. Setelah itu, proyeknya gue mulai dengan merapikan ruangan spawnernya. Bikin sistem pengairannya, dan terakhir killing chamber dan juga collection itemnya. Gak ada kendala sih, justru malah berjalan lancar banget sebagaimana ekspektasi. Oh ya, sebenarnya ada niat terselubungnya kenapa gue membuat farm ini. Yap, untuk ngedapetin emas. Oke. Dengan bermodalkan 3 EF Ender, gue pun mencari stronghold. Oh ya, bukan untuk ngelawan Ender Dragon ya, tapi buat ngecek-ngecek lokasi aja gitu. Perjalanan dimulai ditandakan dengan melayangnya sebuah EF Ender ke arah perbukitan. Yap, dengan bekal yang seadanya, gue menuruni bukit.
nyeberangi sungai, berlarian ke sana kemari dan tertawa, dan sampailah gue ke sebuah desa yang damai. Yoi, saatnya nyuri. Sangat gak disangka-sangka banget, ternyata tempat yang ingin kita tuju berada tepat di bawah village ini. Dengan penuh semangat, gue pun menggali dan sampailah gue di Stronghold. Yup, sebuah tempat yang gelap dan dipenuhi aura-aura membunuh. Waduh. Saat mengeksplor tempat ini, gue nemuin beberapa treasure chest. Terus waktu itu sempat kehabisan torch juga. Oh ya, biar gak tersesat, hal yang gue lakuin kemarin itu, gue nempatin blok solid di setiap lorong yang udah dieksplor. Dan setelah cukup lama, akhirnya gue memutuskan untuk pulang dan menyusun strategi. Yup. Gue mulai mempersiapkan segalanya, mulai dari armor, weapon, makanan plus ramuan, pokoknya semuanya lah yang nanti bakal ngebantu gua buat ngelawan si Ender Dragon. Oh ya, sebelum gua membuat portal yang terhubung langsung ke Stronghold-nya, gua di sini ngebattle lagi, pastinya buat nambah stok Ender Pearl. Ya soalnya dua mana cukup. Nah kan dapat 2 Ender Pearl lagi. Sip, setelah itu gue langsung membuat portal sesuai koordinat yang telah gue hitung. Awalnya gue ngiranya itu bisa langsung di dalam Stronghold-nya. Malah nyasar di cave. Tapi emang gak terlalu jauh sih dari Stronghold-nya. Setelah udah berada di dalam, gue langsung menelusuri lorong yang belum gue explore sebelumnya. Dan gak pakai lama, portal DL-nya ketemu juga. Tapi setelah gue hitung-hitung, ternyata banyak juga slot Eye of Ender yang kosong nih. Gue pun melanjutkan mining sembari berharap bisa dapat banyak gold buat dipakai untuk ngebarter sama piglin lagi. Yap, karena letak kedalaman portal sangat memungkinkan untuk mining, jadi gue memutuskan untuk mining di deket-deket sini aja. Sampailah gue ke sebuah cave yang lumayan gede plus banyak banget lavanya. Dan gak lama kemudian gue melihat kayak ada planks gitu di atas gue. Gue kirain semacam village yang terkubur, ternyata itu adalah sebuah mine safe. Pas banget, biasanya kan di mine safe ini banyak gold ore-nya. Jadi gak pakai banyak cincong, langsung gue explore aja. Setelah selesai, gue pun menyimpan semua barang-barang yang gue dapat dan pastinya memasak semua gold ore. Yup. Sumpah loh, baru pertama kalinya dalam hidup gue ngerasain betapa susahnya dapetin Ender Pearl. Gua baru ingat selain ngebattle dengan piglin, untuk ngedapatin Ender Pearl juga kita bisa ngebattle sama villager cleric. Nah pas banget kan, di desa Apokalips ini gue udah nyisain beberapa zombie villager. Ya langsung aja tuh gue sembuhin salah satunya. Terus gue kasih dia kerjaan dengan menggunakan brewing stand. Sebelumnya jangan lupa buat siapin banyak rotten flash. Dan karena gue punya Dragonite farm, jadi ya tinggal kita AFK-in aja dah. Oh ya, biar dia bisa menjual Ender Pearl, kita tinggal ngebattle aja sama dia sampai levelnya tuh maksimal. Ya kurang lebihnya gitulah susahnya gue ngedapatin Ender Pearl demi melawan Ender Dragon. Oke teman-teman, terima kasih banyak buat kalian yang udah nonton
video kali ini sampai selesai. Nah, kalau kalian suka jangan lupa di like, dan jangan lupa juga di share ke teman-teman kalian biar mereka pada tahu. Gue mau maaf banget kalau misalnya durasinya terlalu singkat atau lebih singkat dari part yang sebelumnya. Tapi gue usahain untuk part yang selanjutnya bisa lebih baik lagi, oke? Dan ya, nama gue Akmal, gue pamit undur diri. Sampai ketemu lagi di video-video kita yang berikutnya. And bye-bye!